Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Itu lagu apa itu? Itu lagu tentang berbuat baik. Kak punya satu cerita tentang berbuat baik. Apa, Kak? Ceritanya itu tentang si Abu Nawas lagi. Si Oh, Abu Nawas ini sekarang ceritanya dia akan berbuat baik. Jadi suatu hari di sana itu ada pasar. Di pasar itu ada banyak sekali pedagang. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan minuman, ada yang jualan pakaian, ada yang jualan alas kaki, ada yang jualan penutup kepala, dan lain-lain. Nah, di situ, di pasar itu, ada satu penjual sate. Kamu tahu sate daging yang dibakar itu? iya. Itu ada macam-macam tuh di situ. Ada sate, mungkin ada sate onta, kakak juga nggak tahu sih, tapi mungkin sate sapi, sate kambing, domba itu mungkin ada. Nah, itu makanan yang paling enak di pasar itu. Bahkan si sultan rajanya itu pun belinya di situ. Satenya itu ketika sedang dibakar, asapnya itu menyebarkan aroma yang harum sekali. Nah, ketika sore itu, tukang satenya itu sedang membakar sate. Ada banyak yang memesan sate dan asapnya itu menyebar kemana-mana. Aroma harum, rasa daging sate yang dibakar itu sudah tercium lezat sekali. Ketika sedang dibakar itu, dari kejauhannya ada seorang laki-laki tua. Dia tidak begitu kaya. Dia sedang mencari sesuatu untuk dibawa pulang. Nah, dari kejauhan dia mencium bau-bauan yang ini baunya enak sekali ini. Bau apa ini ya? Didekati bau itu, diikuti bau itu. Wah, semakin dekat baunya ini semakin enak. Dan rasanya itu semakin lezat. Dia terus mendekati, berjalan perlahan-lahan sampai dia dekat di dekat tukang sate yang sedang membakar dagingnya. Dibakar dagingnya, ditambah bumbunya, dibakar lagi daging satenya. Wah, enak sekali. Aku bisa berdiam diri berlama-lama mencium aroma sate ini. Itu kata si kakek-kakek itu. Pedagang satenya melihat kakek-kakek itu mendekat. Kakek, mau beli satenya? Enggak. Sudah cukup, terima kasih. Wah, si pedagang ini adalah pedagang yang pelit. Dia tidak terima kalau orang itu berdiri di dekat sate yang sedang dibakarnya, tapi tidak membeli. Dia berkata, "Kakek, apakah kakek merasa kenyang dengan mencium bau sate daganganku ini?" Gitu katanya. Lalu kakeknya bilang, "Iya, dengan mencium bau sate yang kau bikin, aku rasanya sudah merasa kenyang sekali. Aduh, terima kasih ya." Lalu pedagang ini bilang lagi sama kakeknya, "Oh, kalau begitu kakek harus bayar. Karena di sini setiap orang yang membeli sate yang kujual dan dia merasa kenyang, dia membayar dengan sejumlah uang." Hah? Aku harus membayar apa yang aku cium? Iya, karena kan kakek bilang tadi kakek kenyang. Di sini semua orang yang kenyang itu habis makan bayar. Tapi kan aku tidak makan. Tapi kan kakek bilang kakek kenyang karena kakek mencium. Meskipun mencium, tapi kakek kenyang. Jadi kakek bayar aja. Wah, tidak begitu dong. Kakeknya protes. Akhirnya mereka bertengkar. Mereka beradu argumen. Kakeknya tidak mau membayar karena dia tidak makan apa-apa. Tapi pedagangnya meminta bayaran karena kakeknya kenyang meskipun hanya mencium. Ketika sedang asiknya bertengkar, datang si Abu Nawas. "Assalamualaikum, ini ada apa? Kenapa ada suara yang ramai sekali di tengah pasar?
sampai membuat orang-orang itu terdiam dan memperhatikan ke sini. Itu kata Abu Nawas. Ada Abu Nawas. Abu Nawas, tolonglah aku. Begini ceritanya. Aku mencium bau sate yang harum ini. Dan aku merasa kenyang karena baunya ini memang sangat lezat sekali dan enak, gitu kata si kakek. Tapi masa penjualnya meminta aku membayar? Penjualnya bilang, loh Abu Nawas, ini masuk akal karena semua orang yang datang ke tempatku dan memakan sateku, mereka merasa kenyang, baru mereka membayar. Kalau kakek ini sudah merasa kenyang dengan mencium bau sateku, berarti dia juga harus membayar. Betul kan? Itu adil kan? Abu Nawas berpikir, betul, memang betul. Kalau kakek ini mencium bau satenya dan dia merasa kenyang, berarti dia juga harus membayar. Kalau begitu, berapa yang harus dibayar sama si kakek? Kakeknya kaget tuh, aku harus membayarnya. Tenang kek, berapa yang harus dibayar sama si kakek ini? Tanyanya kepada si penjual sate. Dia harus membayar 10 keping perunggu, gitu kata si penjual satenya. Baik, kakek punya uang? Ada. Dikeluarkanlah 10 keping perunggu. 1, 2, 3, sampai 10. Sudah bertumpuk. Ini Abu Nawas diambil nih 10 keping perunggu. Kemudian Abu Nawas meminta 1 mangkok kosong sama si penjual sate. Penjual sate, kamu punya 1 mangkok kosong atau piring? Ada. Kasih. Oke, ini ada 10 keping perunggu untuk membayar apa yang kakek ini rasakan. Kita hitung ya. 1. Dibantinglah 1 keping perunggu itu ke dalam mangkuk. 2. Kamu dengar suaranya? Iya, aku dengar. Berarti sudah 2. Ada berapa? 3. Sampai 9. Ada berapa? 9. Oke. Berarti kalau kamu minta 10 keping, kurang berapa? Kurang 1. Ambil lagi 1 keping yang terakhir. Ini 1 keping yang terakhir ya. Dengar baik-baik ya. Ada berapa? 10. Apakah kamu sudah puas kalau ini benar-benar ada 10? Ya, aku puas. Itu betul-betul ada 10 keping perunggu. Oke. Diambil 10 keping perunggu itu dan dikasih lagi ke kakek-kakeknya. Kakek, sekarang simpan keping perunggunya dan kakek boleh pergi. Kakeknya langsung bilang, terima kasih Abu Nawas, kamu telah berbuat baik kepadaku. Kakeknya langsung pergi. Kamu tahu siapa yang marah? Penjual satenya marah sekali. Dia murka. Loh, kenapa kamu menyuruh kakek itu pergi? Kakek itu kan belum menyerahkan 10 keping perunggu yang untuk membayar sate yang membuat dia kenyang. Abu Nawas berkata, kakek tadi kenyang karena apa? Mencium bau sate. Nah, tadi kan aku udah bertanya, berapa yang harus dibayar untuk membayar kakek itu yang kenyang mencium bau sate? 10 keping perunggu. Tadi kan kita sudah berhitung ada 10 keping perunggu. Dan aku sudah bertanya, apakah kamu puas mendengar 10 keping perunggu itu dihitung? Kamu bilang puas. Berarti sudah adil. Kakeknya mencium dan kenyang, kamu mendengar dan puas. Adil? Adil. Nah, begitu ceritanya. Berarti kalau berbuat baik itu bisa dilakukan kapanpun dan bisa dilakukan semudah apapun. Dan memang terkadang hanya orang-orang yang cerdik dan pandai saja yang bisa berbuat baik. Nah, kira-kira adik-adik itu mau nggak ya berbuat baik? Semoga semua mau berbuat baik. Sampai ketemu lagi dengan kakak di lain cerita, lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.